Halo Sobat Sejarah TV, kembali lagi di Tas Buku, komunitas bedah buku. Di sini saya Misbahul Tolibul Yakin dari LPM 10 akan menjadi moderator dan rekan saya Marina Pulitasari sebagai pemateri dari LPM 10. Oh ya Kak, bisa ceritakan sedikit tentang bukunya? Baik Kak, ini novel yang akan saya bedah ini berjudulkan Magma ya Kak ya. Ini karya Giraudis Afira. Novel ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara remaja-remaja yang terjadi di SMA Batavia. Tokohnya yaitu ada Eza, sang wakil ketua OSIS, dan ada Magma sebagai ketua geng, dan Glora sebagai murid baru di SMA Batavia. Nah, sepertinya menarik sekali ya. Untuk selanjutnya bisa lanjutkan ke video itu. Bedah buku kali ini yaitu novel tentang Magma karya Giraudis Afira. Identitas buku: judul Magma, penulis Giraudis Afira, penerbit Snowball Publishing, halaman ada 468 halaman. Untuk tahun terbit yaitu terbit di tahun 2021. Tentang penulis, Giraudis Afira biasa dipanggil Giraudis atau Vira, lahir di Kuantan Singgini, Riau pada tanggal 18 Januari 2003. Giraudis mulai menulis kisah Magma pada tanggal 16 September 2020. Kisah Magma sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Giraudis di akun Wattpad-nya yaitu Giraudis Afira dan telah dibaca 24 juta kali di Wattpad. Giraudis sendiri menyukai hal-hal terkait dengan sastra dan seni lainnya. Bagian sinopsis yaitu novel ini menceritakan kisah percintaan di sekolah dengan berlatar belakang di SMA Batavia. Novel ini menceritakan kisah cinta segitiga antara Eza, Glora, dan Magma. Eza adalah anggota OSIS di SMA Batavia, sedangkan untuk Glora adalah murid baru di SMA Batavia, dan untuk Magma dan teman-temannya adalah anggota geng yang terkenal sebagai murid bad boy yang sering membuat ulah. Saat di kantin sekolah, Eza bekerja sama dengan anggota OSIS yang lainnya untuk menembak Glora, dan Glora akhirnya menerima permintaan Eza untuk menjadi pacarnya. Setelah kebetulan juga di area kantin, setelah acara tersebut terjadi perkelahian antara geng Magma dan anggota OSIS. Glora yang berusaha untuk melerai perkelahian antara Eza dan Magma tanpa sengaja membuat Magma memandangnya, dan saat itu Magma jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Glora. Karena pertengkaran tersebut, Magma dan teman-temannya menantang Eza dan anggota OSIS lainnya untuk bertanding bermain futsal, dan siapa yang kalah harus menuruti permintaan yang menang. Mereka semua setuju dengan tantangan tersebut, dan saat pertandingan dimulai, Eza dan timnya harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah dengan Magma dan teman-temannya. Walaupun Eza seorang tim futsal, ternyata Eza dan teman-temannya harus kalah dengan Magma dan teman-temannya. Sebagai tim yang menang, Magma meminta sebuah permintaan dan mengatakan pada Eza bahwa harus menyerahkan pacarnya kepada Magma. Glora harus menjadi pacar Magma. Walaupun Glora menolak, Magma tetaplah Magma yang terkenal dengan sifatnya yang galak, dingin, pemarah, egois, dan sombong. Magma mulai memaksa Glora untuk menjadi pacarnya. Glora membuat permintaan bahwa Magma harus berubah menjadi baik tanpa membuat kesalahan atau melanggar peraturan sekolah selama 2 hari. Jika Magma berhasil, Glora baru mau menerima Magma menjadi pacarnya. Magma melakukan semua hal tersebut, dan akhirnya Glora harus mengakui bahwa Magma berhasil melalui tantangan tersebut, dan mereka akhirnya berpacaran. Magma sangat posesif terhadap Glora. Magma tidak suka jika Glora berkaitan dengan Eza ataupun laki-laki lainnya. Dan Magma juga tidak suka apabila Glora mengabaikan dirinya. Terjadi beberapa konflik di dalam hubungan Magma dan Glora, seperti Eza yang masih mendekati Glora dan ayah Glora yang tidak menyukai hubungan antara Glora dan Magma. Karena Magma yang terkenal dengan sifatnya yang nakal, membuat ulah di sekolah. Puncaknya hubungan Glora dan Magma harus putus dan mereka bertengkar hebat. Karena kakak Glora juga mengalami beberapa masalah dengan kekasihnya Leo.
Karena hal tersebut, ayah Glora dan Rana memutuskan untuk membawa anak-anaknya pergi ke Malaysia. Glora merahasiakan kepergiannya kepada Magma, dan hubungan mereka saat itu, walaupun hubungan mereka saat itu sudah membaik. Karena mengetahui bahwa Glora pergi meninggalkannya tanpa pemberitahuan, tentu saja Magma marah besar dan meminta Glora untuk kembali ke Indonesia. Kalau tidak, Magma mengancam akan menyusul Glora ke Malaysia. Pada akhirnya, Glora membujuk Magma untuk tidak marah dan akan pulang kembali ke Indonesia. Walaupun bingung bagaimana caranya, mengatakan kepada ayahnya. Dan pada akhirnya, Glora pulang ke Indonesia bersama kakak dan ayahnya karena baru diketahui bahwa Rana sedang hamil. Karena hal tersebut, mereka kembali dan akan melaksanakan rencana pernikahan Rana dan Leo kekasihnya. Setelah kepulangannya, Glora menemui Magma dan hubungan mereka kembali baik dan mesra kembali. Baik, itu sinopsis novel dari Magma. Untuk kelebihan dari novel Magma yaitu yang pertama, novel ini sangat menarik untuk dibaca dan ide ceritanya sangatlah menarik. Yang kedua, alur ceritanya membuat pembaca penasaran akan kelanjutan cerita tersebut. Untuk yang ketiga, penulisannya rapi dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca membaca novel ini. Dan untuk kekurangan dari novel Magma sendiri yaitu sayangnya pada novel yang diterbitkan tidak terdapat bagian ekstra part kehidupan pernikahan Magma dan Glora seperti yang ada di Wattpad. Padahal di bagian itu adalah bagian paling bagus di novel Magma yang ditunggu oleh para pembaca novel Magma tersebut. Jadi, untuk para pembaca pecinta novel, jangan lupa untuk membaca novel Magma. Sekian udah buku hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan menulis kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.